Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya berbahagia. Nah, teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan yang pinter-pinter, kenalan dulu yuk. Nama saya Andi. Kesempatan kali ini, Andi akan menemani teman-teman semua untuk kembali belajar, tepatnya di kelas 5, di tema 5, subtema 2, dan di pembelajaran 1. Nah, teman-teman, seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, amin. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Sudah siap belum? Jangan lupa, ini materi yang cukup penting teman-teman. Maka dari itu, tonton sampai selesai video ini agar kalian lebih bisa memahami materinya dengan baik. Nah, Andi punya gambar, ada berapa hewan? Ya benar, 8. Ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orangutan. Nah, pertanyaan dari Andi, di mana habitatnya? Nah, teman-teman masih ingat kan apa itu habitat? Ya, habitat merupakan tempat tinggal. Kira-kira tempat tinggal dari anoa, harimau, dan teman-temannya di mana ya? Coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Berikutnya, apa makanannya ya? Anoa misalkan termasuk hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Harimau makan apa? Komodo makanannya apa? Sampai dengan orangutan. Nah, teman-teman, ke-8 hewan itu kan merupakan makhluk hidup. Pasti semuanya juga memerlukan makanan. Apa perbedaan di antara makanan mereka? Tentunya tidak ada yang sama. Makanannya berbeda-beda satu sama lain. Nah, kali ini perhatikan, Andi punya padi. Kira-kira padi merupakan tumbuhan. Nah, hewan apa yang suka makan padi kalau di sawah? Ya, tikus. Tikus sangat suka makan padi di sawah. Karena itu tikus merupakan hama dan sering dibasmi oleh petani karena suka memakan padi. Lanjut. Tikus makan padi. Kira-kira siapa yang memakan tikus? Ya, ular. Di sawah banyak ular bukan karena tikus makan padi teman-teman, tapi karena ular memakan tikus maksudnya ya. Jadi ular ke sawah bukan karena memakan padi, mencari padi, tapi ular ke sawah karena memakan tikus. Kenapa di sawah? Karena di sawah ada tikus yang sedang memakan padi. Nah, kemudian kira-kira ular ini siapa ya yang memakan? Oh ya, tepat sekali, burung elang. Burung elang gemar memakan ular. Wow, kasihan ya. Selanjutnya, elang nggak ada yang makan. Tapi yang namanya makhluk hidup kan pasti mati. Lama-lama kalau sudah tua, dia mati. Dia pun tergeletak di tengah sawah. Ya, ternyata bangkai dari elang itu sangat bermanfaat untuk padi. Kira-kira untuk apa ya?
Elang jadi pengurai dan pengurai itu bermanfaat untuk kesuburan padi. Tanaman padi atau tumbuhan padi kian subur, kian bagus, kian tumbuh dengan adanya pengurai yang dihasilkan dari elang yang sudah mati. Nah, semuanya itu teman-teman disebut dengan rantai makanan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan contoh di gambar tersebut. Ini merupakan rantai makanan di ekosistem persawahan. Dimulai seperti tadi ya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jadi pengurai. Nah itu yang kayak jamur itu hasil dari penguraian elang yang sudah mati. Nah pengurai itu sangat bermanfaat untuk, ya benar sekali, padi. Akhirnya kan siklusnya berputar ya teman-teman. Maka dari itu seperti mirip rantai. Rantai kan saling berhubungan satu sama lain. Nah oleh karena itu disebutlah dengan istilah rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang jadi pengurai, itulah rantai makanan. Tepat sekali. Nah, perhatikan teman-teman, dalam proses rantai makanan, itu ada yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan juga ada yang jadi pengurai. Perhatikan, dalam rantai makanan di ekosistem sawah, yang berperan sebagai produsen adalah ya, tanaman padi. Konsumen tingkat 1-nya tikus, konsumen tingkat 2-nya ular. Nah, elang jadi pengurai. Pengurai juga akan dimanfaatkan sebagai pupuk bagi produsen. Itulah yang disebut dengan peran dari masing-masing rantai makanan. Nah, kali ini Andi juga mencoba memberikan gambaran tentang rantai makanan yang ada di laut. Jadi rantai makanan itu terjadi di setiap ekosistem teman-teman. Seperti halnya tadi di sawah, di laut juga terjadi proses makan dan dimakan atau rantai makanan. Dimulai dari ada fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh yang lebih besar lagi. Dan ikan yang paling besar terakhir yang makannya. Tapi ketika ikan besar itu mati, itu juga akan dimanfaatkan oleh fitoplankton. Makanya disebut dengan rantai makanan atau berputar terus-menerus. Nah, teman-teman, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari salah satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Ya, dari mulai padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Masing-masing itu mempunyai transfer energi. Perhatikan penjelasannya. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya konsumen tingkat 1 adalah tikus. Nah, berikutnya, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor atau hewan yang memakan hewan lain, ya, daging. Ya, hewan karnivor itu yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar tetap bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Nah, selanjutnya, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewannya adalah burung elang. Nah, pada saat konsumen tingkat 3 ini mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Tepat sekali.
Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran tentang rantai makanan hari ini sudah selesai. Bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Kalau ada yang masih bingung, silakan bisa tulis di kolom komentar. Nanti Andi akan menjawabnya. Sekian dari Andi, semoga bermanfaat. Andi mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga motivasi kalian, karena masa depan ada di tangan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.